Sekarang kita akan menggali modul hierarchical clustering. Pertama, kita akses modulnya. Dari sidebar, klik menu hierarchical clustering yang ditandai dengan icon jejaring cluster. Sama seperti EDA, langkah awal kita adalah mengunggah data. Klik pilih file di kotak langkah 1 unggah data. Penting untuk diingat, modul hierarchical clustering ini secara spesifik bekerja dengan data numerik. Jadi, pastikan file Anda, baik itu CSV, Excel maupun SPSS, berisi kolom-kolom angka yang ingin Anda analisis. Kolom non-numerik akan otomatis diabaikan. Jika Anda butuh contoh, gunakan tombol unduh template hierarchical clustering yang sangat membantu. Setelah file dipilih, klik proses file unggahan untuk memuat data ke dalam aplikasi. Setelah data berhasil diproses, Nanalyze akan langsung melakukan pemeriksaan awal, dan disinilah salah satu fitur cerdasnya bekerja. Lihat ini, aplikasi secara otomatis mendeteksi adanya outlier atau data pencilan dalam dataset kita. Nanalyze memberikan kita pilihan. Klik ya sertakan jika Anda merasa outlier tersebut adalah bagian penting dari data dan ingin tetap diikut sertakan dalam analisis. Atau klik tidak, abaikan untuk mengeluarkan outlier dari analisis agar tidak mengganggu pembentukan cluster. Ini adalah pilihan yang seringkali lebih aman. Untuk tutorial ini, kita akan memilih untuk tidak abaikan. Oke, setelah outlier ditangani, sekarang kita lanjut ke konfigurasi utama di panel kiri. Langkah 2, konfigurasi. Perhatikan, jika variabel-variabel Anda memiliki skala yang sangat berbeda, misalnya pendapatan dalam jutaan dan usia dalam puluhan, aplikasi akan menampilkan peringatan, normalisasi direkomendasikan. Ini sangat penting, pastikan Anda mencentang opsi normalisasi data, agar setiap variabel memiliki bobot yang seimbang dalam analisis. Selanjutnya adalah metode jarak. Ini adalah cara kita mengukur kedekatan antar data. Euclidean adalah pilihan yang paling umum, tetapi Anda bisa eksplorasi metode lain seperti Manhattan atau maksimum. Kemudian ada metode analisis. Ini adalah algoritma untuk membentuk cluster. Schwartz method adalah pilihan default yang sangat baik karena cenderung menghasilkan cluster yang seimbang dan rapi. Anda juga bisa memilih metode lain seperti complete average, Agnes, atau Diana. Setelah semua konfigurasi diatur, klik tombol jalankan aplikasi. Begitu analisis selesai, kita akan disajikan beberapa visualisasi di panel kanan. Visualisasi utama adalah dendrogram. Ini adalah diagram pohon yang menunjukkan bagaimana setiap data digabungkan menjadi klaster. Cara membacanya, cari garis vertikal terpanjang yang tidak memotong garis horizontal lainnya. Tinggi garis ini menunjukkan seberapa berbeda klaster yang digabungkan. Ini memberi kita petunjuk tentang jumlah klaster yang optimal. Nah, pada plot kita ini garis merah putus-putus memotong 3 garis vertikal sehingga terbentuk 3 klaster. Di tab cluster plot kita bisa melihat scatter plot dari data kita, di mana setiap titik diwarnai sesuai klasternya. Ini cara yang bagus untuk melihat pemisahan antar klaster secara visual. Di tab distribusi, Anda akan melihat bar chart yang menunjukkan jumlah anggota di setiap klaster lengkap dengan tabel persentasenya. Tab statistik memberikan rincian rata-rata dari setiap variabel untuk tiap klaster, membantu kita memahami kepribadian dari masing-masing klaster. Dan yang terpenting, di bagian bawahnya ada interpretasi otomatis yang menjelaskan karakteristik setiap klaster dan memberikan rekomendasi. Merasa jumlah klasternya kurang pas? Kembali ke panel kiri, di langkah 3 pemilihan klaster, Anda bisa mengubah jumlah klaster dan klik perbarui klaster untuk melihat hasilnya secara instan. Sudah puas dengan analisis Anda? Saatnya mengunduh laporan. Pindah ke tab laporan di panel kanan, klik tombol hijau unduh laporan clustering. Mudah sekali bukan? Terima kasih sudah menonton.